Halo para Trotters Mania, bersama Angges di sini. Oke, di video kali ini Tuyul Movie akan merangkum sebuah film yang berjudul Lady Young yang dirilis pada tahun 2015. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, mending subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi jika Tuyul Movie upload video terbaru. Oke, kita masuk saja ke ceritanya dan kita play dulu intronya. Film ini dimulai dengan scene seorang pria yang lagi nonton TV. Kita panggil saja namanya adalah Engkus. Si Engkus ini mempunyai seorang istri yang lumayan cantik. Kita panggil saja nama istrinya yaitu adalah Chasniti. Ketika si Engkus nonton TV, Chasniti pun datang. Dia baru pulang kerja. Si Chasniti ini kerja di salah satu perusahaan yang berada di kota tersebut. Dan si Engkus dia bekerja di salah satu dealer mobil sebagai marketing. Chasniti pun langsung masuk ke kamar, lalu dia nyamperin si Engkus memberikan sesuatu dan langsung kembali masuk ke kamar. Setelah Chasniti masuk ke kamar, Engkus pun membayangkan masa-masa di mana dia waktu masih berpacaran dengan Chasniti dan momen-momen ketika dia menembak si Chasniti. Hingga pada akhirnya mereka nikah dan scenes juga memperlihatkan penggeprekan pertamanya antara si Engkus dan Chasniti. Lalu Engkus pun tersadar dari lamunannya dan ia bergegas pergi ke kamar untuk menggeprek istrinya. Tapi naas ketika Engkus mengajak, Chasniti pun menolaknya karena dia kecapean kerja. Engkus pun kecewa karena ia harus kembali menonton film di tempat ruang kerjanya. Dia pun bergegas bangun dan keluar kamar menuju ruang kerjanya. Lalu dia pun mulai nonton film Pemersatu Bangsa hingga puas. Singkat cerita, di pagi hari, Engkus dan Chasniti pun makan pagi atau sarapan. Ketika mereka sarapan, terdengar bunyi telepon dari HP Chasniti. Yang menelpon Chasniti tersebut mengaku bahwa dia adalah saudara tirinya dari Jepang. Chasniti pun kaget, dia tidak pernah mengetahui kalau dia mempunyai saudara tiri dari Jepang. Di percakapan telepon pula, yang mengaku saudara tirinya itu akan datang berkunjung ke rumah Chasniti. Chasniti dan suaminya pun kaget. Lalu beberapa hari kemudian datanglah seorang gadis dari Jepang. Kita panggil saja nama gadis ini yaitu adalah Neneng. Neneng pun datang dari Jepang ke rumah Chasniti yang di Korea. Chasniti pun sempat ragu apakah benar atau tidak kalau si Neneng ini adalah saudara tirinya. Ketika Neneng datang ke rumah Chasniti, Chasniti dan Engkus pun menyambutnya. Lalu Chasniti pun menyuruh dia masuk ke dalam rumah. Dan di dalam rumah Chasniti pun mengobrol dengan si Neneng. Lalu Chasniti pun menanyakan nama ayah si Neneng tersebut untuk memastikan benar atau tidak bahwa si Neneng itu adalah saudara tirinya. Dan ternyata benar nama ayah si Neneng ini sama dengan nama ayah si Chasniti, yaitu adalah Haji Soleh. Chasniti pun percaya dan menganggapnya sebagai saudara. Neneng pun bilang kalau dia di Korea hanya liburan saja, dia berlibur cuma 1 bulan. Ketika mengobrol, Neneng pun membuka kacamatanya. Terlihat Engkus yang sangat kaget melihat wajah si Neneng. Karena wajah si Neneng ini sangat tak asing bagi si Engkus, yaitu mirip bintang film Pemersatu Bangsa favoritnya. Tapi Engkus hanya menganggap itu sebuah kemiripan belaka. Dalam rasa penasarannya, si Engkus ini pergi ke kamar mandi dan melihat ke koleksi foto bintang film Pemersatu Bangsa favoritnya. Ternyata memang mirip. Lalu mereka bertiga pun makan malam. Keesokan harinya, Engkus dan Chasniti mengajak jalan-jalan Neneng. Mereka pun jalan-jalan bertiga dan sempat juga Neneng membeli pakaian dalam wanita. Lalu scenes pun berganti ke malam hari, di mana Engkus dan Chasniti mau tidur. Seperti biasa, Engkus minta jatah, tapi Chasniti tak memberikan lagi jatah untuk Engkus. Setelah Chasniti tidur pulas, Engkus pun pergi keluar kamar, lagi-lagi menggosok batangnya di ruang kerjanya. Keesokan harinya, Engkus dan Chasniti pun pergi kerja, dan Neneng ditinggal sendiri di rumah. Scenes pun berganti ke sore hari, di mana Engkus pulang kerja. Ketika di rumah, dia melihat Neneng yang lagi melakukan pemanasan olahraga yoga. Engkus pun bertanya apakah sudah makan atau belum kepada si Neneng. Neneng pun menjawab kalau dia belum makan. Lalu Engkus pun membelikan makanan untuk Neneng. Lalu Neneng pun makan. Ketika Neneng makan, Engkus pun ngajak ngobrol. Dan Engkus bilang kalau Neneng itu mirip bintang film Pemersatu Bangsa. Neneng pun bilang kalau memang bintang film tersebut adalah dirinya. Engkus pun sangat senang dan kaget. Dan dia pun bilang kalau dia itu sangat mengidolakan Neneng. Engkus pun memegang tangan Neneng dan memeluknya. Lalu Neneng pun melepaskan pelukannya sambil berkata dan meminta untuk tidak mengatakan pekerjaannya tersebut kepada si Chasniti saudara tirinya.
Engkus pun mengiyakan, lalu Engkus pun yang gak tahan dan sudah lama tak pernah dikasih jatah oleh si Casniti, dia pun terangsang oleh Neneng. Dia pun mencium bibir Neneng, Neneng pun mau gak mau meladeni Engkus. Tak lama bunyi pintu pun terdengar, menandakan kalau Casniti pulang dari pekerjaannya. Terpaksa Engkus dan Neneng tak melanjutkan permainannya. Keesokan harinya, di tempat kerja, dia terpikirkan terus si Neneng. Pas sore hari, Engkus pun pulang cepat. Berharap dia punya waktu dengan si Neneng sebelum istrinya pulang. Sesampainya di rumah, dia melihat Neneng dan Casniti istrinya lagi makan. Engkus pun kecewa, tapi sebelum masuk kamar, dia menemukan ide. Dia mengajak minum bersama bertiga. Neneng pun menyetujuinya, tapi terlihat Casniti yang kurang suka dengan minuman agak ragu. Tapi karena nggak enak sama si Neneng, dia pun ikut mengiyakannya saja. Engkus pun dengan semangat bergegas membeli beberapa botol minuman. Lalu mereka bertiga pun mabuk. Ketika Casniti sudah mabuk berat, Engkus pun nyamperin Neneng dan menciumnya di samping istrinya. Dan ketika Engkus mau menancapkan rudalnya, Casniti terbangun dan berdiri. Ternyata Casniti mual karena kebanyakan minum. Dia pun muntah di kamar mandi sambil dipegangin si Neneng. Engkus pun gak jadi lagi untuk menerobos hutan belantara si Neneng tersebut. Keesokan harinya, Engkus pun pura-pura sakit supaya dia tidak masuk kerja dan punya banyak waktu dengan Neneng di rumah. Casniti pun berangkat kerja. Neneng pun masuk ke kamar Engkus membawa sarapan. Engkus pun langsung menciumnya. Tapi Neneng melepaskan ciuman tersebut. Engkus pun mengajak Neneng ke ruang kerjanya untuk menunjukkan sesuatu. Dia pun menunjukkan koleksi film Neneng di laptopnya. Engkus pun bilang kalau dia sangat ngefans terhadap Neneng. Neneng yang merasa iba terhadap Engkus pun, dia mencium Engkus. Dan terjadilah adegan pemersatu umat, yaitu adalah adu bagong. Di malam hari, Casniti pun pulang kerja. Dia melihat suaminya sudah tertidur lelap dan dia pun melihat juga Neneng yang sudah tertidur lelap di kamarnya. Lalu keesokan harinya, mereka seperti biasa sarapan pagi. Ketika Engkus di tempat kerja, hidungnya pun mimisan. Lalu scenes berganti di malam hari di mana Engkus dan Casniti berbaring di tempat tidur. Lalu ketika Engkus mau tidur, Casniti pun mau ngasih jatah untuk Engkus. Engkus pun sangat bahagia dan senang. Dan mereka pun adu bagong. Ketika adu bagong, rudal si Engkus nggak bisa berdiri. Dia pun tertidur di atas tubuh Casniti. Lalu keesokan harinya, Engkus pergi ke rumah sakit memeriksakan penyakitnya tersebut. Malam pun tiba, Engkus dan Casniti pun mengobrol di luar. Mereka membahas rumah tangganya yang sudah jarang lagi melakukan adegan adu bagong. Karena si Casniti selalu sibuk kerja. Mungkin si Engkus ini karena terlalu sering ngasah rudalnya, jadi agak susah bangun ketika mau adu bagong sama istrinya Casniti. Casniti pun meminta maaf kepada si Engkus, karena dia sering nolak ajakan Engkus. Keesokan harinya terlihat Neneng yang mau jalan-jalan sendirian. Karena dia mungkin jenuh di rumah terus-menerus, dia pun pamit ke Casniti dan Engkus. Setelah Neneng pergi, Engkus pun mengerjakan sesuatu di ruang kerjanya, dan Casniti pun masak. Ketika Engkus selesai, dia nyamperin Casniti yang lagi masak di dapur. Engkus pun kaget melihat Casniti yang mulai nakal lagi di depan Engkus. Casniti tak menggunakan apapun di balik apron masaknya. Melihat hal tersebut, Engkus langsung menggendong Casniti ke kamarnya dan menggapreknya. Lalu scenes pun berganti ke malam hari, di mana Engkus dan Casniti yang lagi tidur. Tiba-tiba Neneng yang baru pulang habis main dengan keadaan mabuk pun dia masuk ke kamar Engkus. Dia langsung mengajak Engkus adu bagong di samping Casniti istrinya. Sempat pemanasan sebentar, lalu Engkus pun mengajak Neneng ke ruang kerjanya. Mereka pun adu bagong di ruang kerja Engkus. Setelah puas dan selesai, Engkus kembali ke kamarnya dan tak lama Casniti pun bangun. Lalu Casniti pun menggoda Engkus dan adu bagong lagi. Hari demi hari pun mereka lalui dengan adu bagong. Dan Engkus pun bisa memilih mau adu bagong dengan lubang yang mana saja. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih bagi kalian yang selalu stay tune terus di channelnya Tuyul Movie. Gua pamit undur diri, see you next my video. Sampai jumpa dan bye.